Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutin lagi perkuliahan Advertising Copywriting. Di sini kita akan masuk ke mengobrolin mengenai iklan dulu sebelum kita lebih lanjut mengenai copywriting. Iklan itu sendiri, itu kalau kata Belch and Belch, itu katanya adalah any paid form of non-personal communication about an organization, product, service, or idea by an identified sponsor. Jadi itu segala sesuatu bentuk komunikasi yang dibayar, yang istilahnya berbayar gitu. Bentuk komunikasi itu berbayar. Komunikasinya itu bisa tentang organisasi atau lembaga atau produk atau layanan atau jasa atau ide-ide, ya maksudnya ide-ide atau value-value gitu, yang di belakangnya itu selalu ada sponsor yang melatar belakangi iklan itu ada. Jadi seperti yang teman-teman suka lihat lah, kalau misalnya sekarang tuh misalnya yang paling kelihatan misalnya iklan politik, kan itu dia itu memperkenalkan seseorang yang dia itu sponsornya itu adalah partai, kurang lebih kan kayak gitu. Atau kayak iklan yang ada di sebelah sini itu adalah iklan Head and Shoulders. Jadi itu iklan produk, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kata Persatuan Perusahaan Periklan Indonesia, yang namanya iklan itu adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemerakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi ini berlaku untuk maupun dia komersil maupun dia non komersil, kayak misalnya iklan layanan masyarakat. Maksudnya tuh yang menghasilkan profit. Jadi kalau misalnya kalau sampo itu kan kalau misalnya diiklanin, profitnya kita dapat keuntungan dari banyaknya sampo yang terjual. Kalau yang non profit itu kayak kalau misalnya perubahan perilaku. Jadi kayak misalnya iklan untuk tidak merokok, kan profitnya bukan berupa uang, tapi lebih ke berupa perubahan perilaku. Nah terus ada juga yang profitnya itu lebih kayak dikenalnya seseorang atau value, kayak misalnya kalau iklan politik kayak tadi itu. Dan tapi yang manapun produk atau orang manapun yang diperkenalkan dalam suatu iklan, yang pasti dibutuhkan biaya dalam memproduksi iklan tersebut gitu, karena bisa jadi ada memakai pihak ketiga ataupun dari lembaga itu sendiri yang memproduksi, dan ditujukannya kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Ya tergantung di mana si iklan itu nantinya akan diiklankan, baik media maupun area iklan itu dipasang, gitu kurang lebih. Oke, berikutnya itu kalau definisi copywriting itu sendiri adalah penulisan naskah dalam periklanan yang fungsinya untuk mempertegas dan memperkuat pesan yang ditampilkan secara visual, meliputi teks yang tertulis maupun dinarasikan atau audio. Jadi kurang lebih yang namanya copywriting itu yang paling gampang kelihatan itu adalah teks gitu. Jadi kalau kayak yang di sini, tulisan ketombe basah dan bau kelar. Ketombe basah dan bau kelar. Tapi ada juga yang teks yang tidak terbaca, seperti yang saya lakukan itu kan saya sedang berbicara. Teksnya kalian dengar. Kurang lebih yang seperti itu. Teks yang tertulis maupun tidak tertulis itu sering banget kelihatan di iklan-iklan TV maupun yang ada di YouTube yang teman-teman sering lakukan lah gitu, ataupun media lainnya. Nah, dalam iklan itu yang namanya copywriting selalu bekerja sama dengan visual. Walaupun tidak semua iklan ada visualnya dan tidak semua iklan ada juga teksnya. Jadi contohnya ada di bawah. Oke. Jadi misalnya yang kalau ini masih yang kayak masih ada teksnya ya, kurang lebih masih ada teksnya ini, walaupun teksnya hanya sedikit, itu bisa dibilang headline, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang ini ada tulisan penjelas atau body copy. Kalau ini ada yang tidak ada teks sama sekali ya, kalau ada di beberapa. Dan ada yang seperti ini, yang dia itu full teks doang. Mungkin teman-teman pernah ngeliat gak ya, atau dia pernah viral juga soalnya di Twitter.
Di Instagram juga, jadi ada iklan Gojek gitu ditaruh di perempatan. Dia panjang, dan sebenarnya di Cirebon juga sekarang lagi ada nih, mungkin teman-teman juga nanti bisa cek, bisa kelihatan juga. Ini tuh di Tulus Asih Group, kalau ada di pertigaan Lapas atau misalnya di perempatannya Grage Mall itu ada nih, yang dia juga teks semua, jadi bentuknya kayak surat ya, memo internal seperti itu untuk memperjelas apa aja sih yang akan diberikan kepada orang yang membeli rumah di Kota Baru Kiandra. Semuanya penggunaan visual, mau ada visualnya aja atau mau teksnya aja atau mau dua-duanya, tergantung kebutuhan dan tergantung di mana dia ditempatkan. Kalau misalnya kayak gini, misalnya kan dia pas ditaruhnya di perempatan, karena kan di perempatan kita agak lama nunggu lampu merahnya, jadi kita punya waktu yang lumayan lama untuk melihat dan membaca. Ya kalaupun nggak dibaca juga nggak apa-apa, cuma kemungkinan besar akan terbaca, apalagi ngelihat tulisan yang atau iklan yang kayaknya nggak biasa ini gitu, kurang lebih. Tapi seandainya pun di perempatan mau cuma visual yang besar, ya balik lagi ya. Jadi seandainya pun mau pakai gambar yang besar dengan tulisan sedikit pun tidak masalah. Seperti yang suka kalian lihat di billboard di perempatan itu, kurang lebih bisa bisa menampilkan produk dengan ukuran yang lebih besar. Jadi orang-orang bisa melihat produknya seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Teks dan visual otomatis dia akan saling berkorelasi untuk menyampaikan pesan. Jadi jangan sampai gitu ya, yang kalau di secara teori itu kan visual dan teks jangan sampai mereka saling bertolak belakang. Paling enggak pesannya tuh harus nyampe, pesan utamanya ya gitu, pesan utamanya harus nyampe. Oke, sebelum kita masuk ke anatomi iklan cetak, kita masuk ke ini ya, gimana cara kita membuat iklan. Oke, kenapa masuk ke sini dulu, kenapa nggak ke anatomi iklan cetak? Jadi kita pahami dulu bagaimana cara kita membuat iklan, apa aja yang harus kita perhatiin gitu ya. Jadi kurang lebih itu ada beberapa hal seperti pesan, terus ada target audience, kepada siapa kita akan berbicara, terus ada edge appeal atau daya tarik atau gaya penyampaian sih sebenarnya, gaya penyampaian yang dipilih supaya si pesan kita tuh kelihatan lebih menarik dan sesuai sama si audiens yang kita tuju gitu, supaya nggak ngebosenin juga gitu. Nah kalau AIDA ini susunan strategi susunan kata-kata atau penyusunan gimana caranya biar si audiens itu tertarik dan semakin tertarik dengan iklan kita, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi di sini yang pertama itu, punten saya gedein dulu ya. Oke, yang pertama itu adalah pesan iklan. Jadi kalau pesan iklan itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan melalui satu seri iklan. Jadi di sini, baik lagi, kalau yang namanya pesan iklan itu bisa didapatkan melalui analisis keunggulan produk. Jadi kita cari tahu dulu nih si produk itu unggulnya apa, atau keunikan yang nggak dimiliki sama produk lain yang serupa. Jadi misalnya ini ada coklat Cadbury sama coklat Silver Queen. Nah kita cari itu dulu, si Cadbury itu keunggulannya apa, baik dari segi rasa, tekstur, kemasan, atau bahannya kah yang gimana, itu yang kita cari. Nah terus ada lagi, ya tadi keunikan produk ya, terus cerita di balik produksi atau isu di sekitar penggunaan produk maupun pengalaman konsumen penggunaan produk. Jadi soalnya yang namanya iklan itu kan dia terbatas. Dalam artian tuh nggak mungkin iklan itu satu jenis iklan itu dia terus menerus dari sepanjang tahun gitu ya, kan harus diganti-gantiin tuh. Nah supaya pesan iklannya nggak ngebosenin dan bisa macam-macam itu, dengan cara-cara kayak gini lah kurang lebih yang bisa dicari tahu. Jadi kayak ini ya, misalnya ya, contoh aja iklan Marjan. Iklan Marjan itu udah nggak ngomongin keunggulan produknya ataupun dia terbuat dari apa dan lain-lain, tapi kan dia ngomongin bisa
isu di sekitar penggunaan produk. Jadi misalnya dia itu sering dipakai di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini pesan apa sih yang pengen disampaikan? Kurang lebih kayak gitu. Misalnya kalau Marjan kan belakangan dia suka pakai cerita rakyat. Tapi cerita rakyatnya itu si cerita rakyatnya itu ditujukan kepada untuk anak-anak. Kurang lebih kan biar si anak-anak ini lebih tertarik bagaimana dia juga bisa merasakan semangat bulan Ramadan, karena biasanya kan bulan Ramadan itu identik dengan perjuangan melawan hawa nafsu. Nah, maka dipilihlah cerita-cerita yang berkaitan bagaimana si perjuangannya anak-anak ini untuk melawan setonir rojim gitu misalnya ya, atau ya musuh-musuh lah gitu kurang lebih. Jadi si value mengenai bulan Ramadan maupun itu yang digunakan dalam iklan Marjan kurang lebih kayak gitu. Terus kita juga sering kok misalnya ada produk yang suka memperlihatkan testimoni konsumen, biasanya ada di iklan-iklan kosmetik tuh biasanya kurang lebih kayak gitu. Atau misalnya iklan-iklan review gadget kurang lebih juga kadang-kadang suka ada. Nah, berikutnya itu adalah target audience, memilih sekelompok masyarakat dengan kriteria tertentu yang menjadi target utama dari komunikasi iklan. Karena walaupun kita bisa istilahnya produk itu bisa dipakai sama siapa aja, kayak misalnya HP itu bisa dipakai oleh siapa ya namanya, dari mulai bayi, anak saya udah mulai main-mainan HP, atau bisa juga ya jadi karena walaupun bisa dipakai dari bayi sampai orang dewasa atau nenek-nenek gitu ya misalnya bisa pakai HP, kelompok yang kita tuju untuk membeli HP ini itu tuh terbatas, karena satu, bayi nggak mungkin beli HP walaupun mereka bisa pakai gitu ya. Yang beli kan bukan bayi gitu, yang beli itu sejadi orang tuanya kan, atau misalnya neneknya yang ngebeliin buat si bayi. Nah, kita itu memperlihatkan apa yang ingin atau yang dibutuhkan oleh target audience itu. Misalnya kalau untuk orang tua, mereka butuh gadget yang aman buat anak misalnya kurang lebih, atau yang dia sudah terpasang oleh aplikasi-aplikasi yang bisa membatasi website yang bisa diakses misalnya kurang lebih kayak gitu. Jadi si HP ini membuat apa yang dibutuhkan oleh para orang tua untuk supaya anak-anaknya lebih aman bermain gadget misalnya atau mengakses. Jadi si HP itu menyasar kepada orang tua, misalnya orang tua baru yang punya anak kecil, mungkin sekitar orang tua baru biasanya sekitar 30 tahunan atau misalnya 25, 26 tergantung dari rasio, atau misalnya kalau orang-orang menikah di kota itu dia umur berapa gitu kurang lebih misalnya ya. Terus target audience produk itu bisa jadi berubah-ubah, dalam artian tuh bisa jadi dia awalnya menyasar orang dewasa, misalnya orang dewasa tuh umur 30 tahunan, tapi dia bisa jadi menyasar remaja, itu bisa jadi tergantung dari pesan yang mau dipakai. Jadi kayak iklan apa ya, dulu tuh iklan bukan Rabani, iklan apa ya, pokoknya iklan baju muslim sebenarnya, iklan baju muslim. Tadinya dia itu untuk perempuan wanita dewasa yang bekerja, terus dia bikin desain dan brand baru untuk remaja yang lebih fancy, lebih colorful, terus dia bajunya juga lebih macam-macam modelnya. Jadi dia membuat iklan dengan target audience yang baru kurang lebih kayak gitu, karena dia ingin menyebar atau memperluaskan daerah pemasaran dia kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau kita ingin membedakan atau mengkhususkan target audiens kita, itu kita bisa menuliskan dengan cara-cara seperti ini. Jadi dibagi berdasarkan demografinya. Demografi itu adalah pengelompokan berdasar variabel yang berhubungan dengan atribut pribadi yang sering digunakan dalam statistik kependudukan. Jadi ini tuh sifatnya umum. Jadi kayak misalnya jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, nggak ada jenis kelamin di tengah-tengah, itu nggak ada ya gitu. Terus misalnya usianya berapa, usia itu ngaruh juga, soalnya usia misalnya 15 tahun tuh, 15 tahun berarti misalnya masih SMP. Terus beda pola pikir maupun
kebiasaannya dengan orang-orang yang berkuliah yang usia 20 tahunan misalnya, itu suka beda banget. Jadi kita khususin mau di usia 15, misalnya anak-anak SMP usia sampai berapa atau yang anak kuliahan gitu misalnya. Terus sosial ekonomi ini dia di low, middle atau yang high. Jadi atau misalnya dia penghasilannya berapa biasanya, penghasilan per bulannya apakah UMR atau di atas UMR, karena itu akan menentukan daya beli ataupun barang-barang apa yang sering dia beli kurang lebih. Terus pekerjaan apa yang dia lakukan sekarang, terus jumlah penghasilan juga udah tadi ya. Terus ras ini nanti ras itu biasanya ngaruh ke misalnya nanti kata-kata atau gaya iklan yang akan kita pakai, apakah ini menarik untuk ras tertentu apa enggak gitu ya. Sama juga itu untuk agama, status perkawinan. Tadi misalnya ada iklan yang pengen merujuk pada orang tua berarti kan sudah menikah, tapi ada juga iklan yang pengen ke remaja berarti kan belum menikah ya. Terus ada juga yang tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan ini mempengaruhi keilmuan yang dia tahu kurang lebih gitu kan ya, sama daya tangkap kurang lebih kayak gitu. Nah, yang perlu diiniin dalam demografi ini nggak semuanya dipakai. Jadi kayak misalnya, kayak dalam iklan ini kayak saya nggak perlu mengkontakkan atau mengkategorikan secara agamanya, kayaknya nggak perlu deh. Kayak misalnya iklan mengenai MPASI kan kurang lebih umum tuh, jadi kayaknya nggak perlu tuh misalnya pakai agama Kristen, misalnya pakai agama Buddha atau yang nonis yang manapun. Jadi ya agama saya buang, nggak usah lah gitu. Ras juga enggak, dibuang aja misalnya gitu. Jadi pakailah kriteria yang diperlukan gitu kurang lebih. Terus ada lagi yang geografik. Nah, geografik ini kurang lebih berdasarkan tempat tinggalnya di mana. Misalnya di Cirebonnya Cirebon mana gitu, karena Cirebon geser dikit udah beda gitu loh. Terus ada juga yang berdasarkan cuaca, kultur, sama negara, tapi sekali lagi nggak semuanya itu harus. Biasanya umumnya misalnya dari segi geografis itu cuma misalnya dari Cirebonnya daerah Kelangenan misalnya, atau daerah Palimanan gitu misalnya. Palimanan juga masih terlalu luas ya, tapi bisa aja dipakai kayak gitu. Terus ini dari segi psikografik, jadi ini pengelompokan berdasarkan attitude tuh karakter gitu ya, terus interest, ketertarikan kita gitu, values, nilai-nilai yang kita anut, sama gaya hidup yang dianut sama si target audiensnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi berhubungan juga gini dengan bagaimana sih cara dia memilih produk, misalnya gitu ya. Kalau saya nih beli produk itu satu yang terjangkau itu dalam artian bukan berarti yang sangat murah gitu. Kadang-kadang kan saya juga menilai dari kemasan si produk. Kalau misalnya yang murah ini kayaknya kok kemasannya nggak menarik buat saya gitu, atau terlalu polos, itu juga buat saya khawatir si khasiat produknya kayaknya kurang bagus nih gitu, karena pengalaman saya gitu. Kalau yang kemasannya kayak apa adanya kayaknya hasilnya kurang bagus, jadi saya cari yang harganya murah tapi nggak murah-murah banget, dengan kemasan yang kelihatannya oke, cukup menjanjikan, itu yang saya pilih gitu kurang lebih. Itulah yang namanya attitude atau behavior gitu loh. Sama interest nih, ketertarikan kita itu pada hal-hal yang kayak gimana. Misalnya dia suka dengan hal-hal yang ramai, terus suka dengan karya seni, terus suka gaya hidup yang sehat, sedang olahraga dan lain-lain, dan value misalnya kayak kalau makan itu yang penting sehat, kenyang itu nomor 2 gitu. Tapi ada juga yang makan itu yang penting kenyang, sehat itu nomor 2, ada juga kayak gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan psikologi orang yang akan menentukan bagaimana dia tertarik atau tidak pada sesuatu gitu kurang lebih. Nah, yang terakhir itu adalah insight itu ini yang nanti akan membantu kita memilih gaya iklan lah, gaya visual iklan gitu. Si insight itu pendapat atau harapan dari konsumen yang didapat dari pengalaman menggunakan produk. Jadi ini juga akan membantu kita menentukan pesan yang kita pilih untuk disampaikan. Jadi tadi kan misalnya teman-teman udah milih nih keunggulan produknya misalnya ya, udah keunggulan produk dan lain-lain. Nah, terus kita cek lagi nih dari segi insight. Insight
oh ternyata si konsumen ini punya pengalaman begini dengan produknya. Kira-kira pesan mana nih yang mau kita mau kita tonjolin nih buat target audiens yang begini. Itu kita pilih lagi, kita seleksi lagi kurang lebih gitu. Dan bagaimana si attitude orangnya dan kalian kan pas wawancara itu kalian sambil perhatiin gaya bicara orangnya, terus misalnya bagaimana dia berpenampilan dan lain-lain, itu kan menentukan kayaknya kalau orang kayak gini tuh kayaknya kalau ngomong harus agak-agak humor sedikit deh gitu kurang lebih. Atau misalnya dia nggak bisa serius-serius banget, atau misalnya dia sangat serius, sangat mempertimbangkan hal-hal kecil atau detail. Oh berarti saya bisa menggunakan gaya visual atau gaya copywriting yang seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah ini ada yang namanya ads appeal, salah satu hal yang harus diperhatikan juga karena ini adalah strategi komunikasi yang digunakan para profesional dalam bidang pemasaran dan periklanan untuk mendapatkan perhatian dan membujuk orang-orang membeli atau melakukan tindakan. Jadi suatu pesan itu gimana cara kita menyampaikannya, gitu kan kurang lebih. Orang itu menerima dengan baik atau enggak tergantung dari cara kita menyampaikannya dan tergantung juga dengan siapa kita berbicara gitu. Kalau misalnya ternyata orang yang nggak bisa terlalu dibawa serius, terus kita orangnya serius banget gitu kan, dia pasti boring. Nah, yang namanya ads appeal itu bisa dibagi 3 sebenarnya. Secara ini secara umumnya, secara dasarnya juga. Jadi ada yang ads appeal-nya itu yang berupa memberikan kepercayaan pada reputasi pembicara. Jadi ini itu kurang lebih ya, contohnya itu misalnya kalau ada brand ambassador tuh kayak tadi di iklannya Head and Shoulder tadi, mana tadi ya, di iklannya Head and Shoulder itu tadi dia ada Joe Taslim. Nah itu adalah salah satu salah satu contoh dalam ads appeal yang mengedepankan kepercayaan. Kenapa? Karena kita melihat sosok Joe Taslimnya. Jadi istilahnya dalam iklan Head and Shoulder ini meminjam kredibilitas atau image-nya Joe Taslim. Karena Joe Taslim kan orangnya sangat pekerja keras, dia pemilih dan lain-lain gitu. Jadi dia istilahnya seolah-olah Joe Taslim itu punya sifat-sifat Joe Taslim itu sama seperti iklannya sifat-sifat Head and Shoulders, kurang lebih kayak gitu. Gitu kurang lebih ya, misalnya kayak gitu. Terus ada ads appeal yang sifatnya mengedepankan sisi emosional, jadi entah itu memberikan rasa takut dan lain-lain, atau misalnya memberikan rasa iba, rasa kasihan, rasa penasaran dan lain-lain. Terus ada juga yang menggunakan logik, itu memberikan alasan logis maupun rasional. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Dalam ads appeal itu 3 hal dasar ini bisa saling membantu, bisa saling berkolaborasi, dan seringnya sih saling berkolaborasi sebenarnya. Karena mengedepankan logika aja kadang-kadang orang nggak terlalu suka, kayak misalnya ya iklan-iklan kesehatan kan banyak yang mengedepankan logika, kayak misalnya iklan anti rokok, iklan anti narkoba, iklan anti yang pokoknya anti gula gitu misalnya kan, dia sangat mengedepankan logika. Kalau di Indonesia ya, terutama di rumah sakit. Tapi seperti kita lihat contohnya yang di sebelah sini, ini adalah iklan diabetes sebenarnya, iklan diabetes. Jadi dia itu memperlihatkan bagaimana gula yang manis itu bisa menggerogoti badan kita. Jadi dia itu menggunakan pathos sama menggunakan logos. Jadi rasional tapi irasional kan. Jadi si diabetes itu menggerogoti badan kita, nanti suatu saat itu badan kita jadi korengan gitu. Luka itu nggak akan kering kan kalau diabetes itu. Tapi dia mengedepankan sisi emosional kita yang jadi kayak takut banget gitu, badan kita tuh bakal jadi berlubang, berdarah-darah kayak begini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, si emotional appeal tadi, yang pathos tadi itu bisa dibagi-bagi dalam beberapa tahap contoh gitu. Kalau kata Shim gitu kan ada 5, ada yang bisa dibawa ke arah humor, bisa dibawa ke arah yang menakutkan, atau terus ada juga yang bisa memberikan rasa bersalah gitu,
atau yang berkaitan sama hal-hal seksual, karena hal seksual itu hal yang pasti membuat semua orang penasaran gitu, atau yang subliminal message, atau pesan-pesan yang sifatnya tidak bisa dipahami kalau kita tidak benar-benar memahami gitu misalnya. Tapi kalau kata Fowles itu masih bisa dipecah lagi. Ini bisa dipakai untuk lebih memperjelas. Tapi kalau misalnya pengen yang secara umum ya bisa juga ya pakai yang SHIM ini misalnya. Si humor, fear, God, sex, sama subliminal message, kurang lebih yang sering muncul ini. Tapi sekali lagi yang namanya iklan itu gaya bicaranya bisa semakin berkembang. Jadi bisa jadi yang saya tulis di sini bisa jadi berbeda gitu. Tapi sekarang tuh yang paling sering itu kan keinginan untuk jadi menonjol biasanya, atau mendapatkan perhatian, atau seksual, kayaknya sering kelihatan kok kayak di Instagram gitu ataupun di TikTok itu kurang lebih. Terus need for aesthetic sensation gitu biasanya sering banget di sosial media, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana si ads appeal itu digunakan. Ini contohnya kalau kayak gini sebenarnya ini lebih ke humor. Jadi sebenarnya ini iklan pembersih toilet yang dia itu parodi dari iklan parfum gitu, iklan parfum Prancis yang biasanya ya yang model ceweknya dipeluk sama model cowok. Jadi dia bikin parodi bahwa si pembantu rumah tangga ini dengan menggunakan ambipur yang pembersih toilet yang sangat-sangat wangi kayak parfum Prancis itu membuat dia seperti model-model parfum Prancis gitu misalnya. Terus ada juga yang ini iklan rokok. Kalau iklan rokok itu seperti yang kita tahu sebenarnya dia nggak boleh memperlihatkan rokoknya karena regulasi. Jadi dia tidak boleh memperlihatkan rokoknya, nggak boleh ngeliatin orangnya merokok gitu ya, kecuali peringatan yang di sini, ya, gitu kan peringatan dari pemerintah tuh gitu. Jadi kalau secara umumnya iklan rokok itu pesannya subliminal. Jadi dia tidak terlihat secara langsung. Jadi harus diperhatikan atau didalami lebih-lebih. Ini iklan itu maksudnya apa gitu dan hubungannya sama si produk tuh apa? Karena nggak mungkin yang namanya iklan itu pesannya nggak nyambung sama produknya. Walaupun kelihatannya kayak nggak nyambung gitu. Kayak misalnya gini, iklan yang saling memberi jalan ini kan kayak nggak nyambung banget tuh sama si rokoknya. Tapi apa sih hubungannya sama rokok? Nah, setelah saya tanya-tanya sama yang suka ngerokok gitu ya, yang namanya perokok itu kan mereka suka sharing rokok nih, suka sharing rokok misalnya ya, suka sharing rokok. Terus mereka juga suka sharing korek. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya rokok ya tinggal minta, kurang lebih kayak gitu. Jadi saling bantulah gitu. Nah, kalau begitu berarti ini gimana caranya biar si kebiasaan ini bisa kita buat dengan visual yang berbeda tapi nggak kelihatan kayak merokok gitu. Nah gitu mereka caranya adalah dengan menggunakan kebiasaan persahabatan para lelaki nih gitu, para lelaki gitu kurang lebih ya. Mungkin teman-teman yang laki-laki bisa lebih paham gitu ya, kalau persahabatan laki-laki itu kan biasanya lebih lebih humoris atau bahasanya kalian misalnya lebih asik lah gitu kalau saya bahasanya gitu. Jadi ada aja lah caranya untuk akalnya untuk untuk memperlihatkan pertemanan lah gitu kurang lebih ya, dan jadinya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dia bisa dibilang iklannya subliminal karena pesannya tidak terlihat secara langsung gitu kurang lebih. Nah, terus yang di sini adalah contoh bagaimana penggunaan ads appeal misalnya untuk dari segi seksualitas itu kan memperlihatkan sensualitas pria gitu misalnya. Dia sebenarnya iklannya lebih untuk laki-laki, si produk parfumnya gitu ya, produk parfumnya. Tapi kenapa yang diperlihatkan adalah dengan David Beckham yang seperti ini? Apakah target audiensnya sebenarnya perempuan? Supaya dia tertarik melihat David Beckham yang seganteng ini,
Berarti misalnya saya harus beli parfum ini supaya laki-laki saya kayak David Beckham gitu misalnya, bisa jadi. Atau mungkin memang selera laki-laki di luar sana, karena ini kan iklan internasional ya, iklan luar negeri, barangkali seleranya fashionnya laki-laki di luar sana itu seperti ini barangkali, saya nggak tahu ya, kan disesuaikan sama target audience. Terus ini ada juga yang memperlihatkan tadi kalau ada spill kan ada yang logic jadi dia memperlihatkan data-data seperti ini, dan yang ini ada juga yang memperlihatkan kredibilitas dari si Agnes Monica, brand ambassador dari Vivo. Karena seperti yang tadi Agnes Monica itu punya kredibilitas, dia pekerja keras, dia tahu apa yang mau dia raih, jadi dia bekerja keras untuk meraih itu. Nah, si Vivo itu meminjam sifat-sifat si Agnes Monica ini. Jadi bisa dibilang kayak Vivo ini adalah kami berusaha untuk menjadi selalu lebih baik. Misalnya kayak gitu ya, bisa jadi makanya si kredibilitas orang yang dipilih itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menerima atau mempengaruhi image-nya si produk di mata kita gitu kurang lebih. Terus yang berikutnya ini ada yang kalau yang ini silakan teman-teman tentukan sendiri apakah ads appeal-nya lebih ke emosional atau yang kayak gimana. Terus sebentar ya. Nah ini, oke, yang ini kurang lebih itu adalah iklan kecap ABC. Nah, iklan kecap ABC ini pesan iklannya itu terkait dengan isu yang lagi beredar di pengguna kecap ini. Jadi pengguna kecap itu kan ibu rumah tangga nih gitu. Dan isu yang beredar itu adalah ibu rumah tangga itu bukan ibu rumah tangga itu kan bisa nggak cuma ada yang nggak cuma ngurus rumah tangga gitu, tapi ada juga yang masih berkarir. Dan isu yang beredar di sekitar ibu rumah tangga yang masih berkarir itu adalah peran dari si suaminya. Jadi suaminya itu juga sekarang itu ada kan istilahnya bapak rumah tangga gitu. Kalau sekarang itu di kota-kota besar tuh mulai kerasa bahwa bagaimana si laki-laki ini dia juga berperan dalam kerjaan rumah tangga, terutama kerjaan-kerjaan domestik. Di domestik itu kayak ya kerjaan yang sering dilakuin sama ibu kalian aja, nyuci baju, nyuci piring, masak, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Karena dalam kultur tertentu laki-laki biasanya lepas dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, si kecap ABC ini dia menggunakan isu-isu keterlibatan laki-laki yang sesama pekerja juga itu untuk tetap terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Jadi dia menyasar atau menargetkan kepada targetnya itu sekarang laki-laki juga, yang terlihat dari yang slogan headline-nya juga suami sejati mau masak gitu kurang lebih. Dia ganti target audiensnya yang dari tadinya yang ibu-ibu ke bapak-bapak, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi begitulah kira-kira penjelasan terkait bagaimana cara membuat iklan, baik dari segi ads appeal-nya, bagaimana cara kita menentukan pesannya, terus menentukan siapa target audiensnya gitu kurang lebih ya. Oke. Untuk hari ini kurang lebih itu dulu. Nanti saya akan share absennya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.